Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erli dan saya di sini akan dibantu oleh analis kita yang bernama Ayusa Fitri Siskayani. Oke, baik, hari ini kami akan mempraktekkan mengenai praktikum titrasi asam basa. Baik, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu NaOH yang merupakan basa kuat, dilanjutkan dengan asam asetat yang merupakan basa lemah, dan di sini juga ada HCl yang merupakan basa kuat. Selanjutnya di sini ada Aquades yang digunakan nantinya untuk mencuci pH meter yang nanti kita akan gunakan. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada pipet ukur, dilanjutkan di sini ada bolt pipet, ada Erlenmeyer. Selanjutnya di sini adik bisa lihat kita menggunakan statis, dan di sini klepnya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga nanti yang kita gunakan burat untuk proses titrasi nantinya. Di sini juga kita menggunakan gas beker. Baik, untuk proses pengukuran pH nantinya akan digunakan, terdapat 3 jenis alat dan juga bahan. Yang pertama ada phenolphthalein yang biasa kita kenal dengan indikator pH. Di sini dia akan mengalami perubahan warna ketika terjadi perubahan pH pada larutan. Nah, nantinya ini dikenal dengan alat yang bahan yang dapat mengindikasikan perubahan pH secara kualitatif. Jadi bisa memberikan perubahan warna tetapi tidak bisa memberikan secara detail atau spesifik ukuran pH-nya. Dan selanjutnya di sini ada pH meter stick yang merupakan alat ukur semi kuantitatif. Dan yang terakhir adalah pH meter. Di sini pH meter sifatnya kuantitatif karena pH meter ini dapat memberikan secara detail ketika terjadi perubahan pH. Untuk proses pertama, kita akan melakukan titrasi asam lemah menggunakan basa kuat. Jadi di sini kita akan menambahkan 25 mili asam asetat ke dalam Erlenmeyer. Jadi untuk proses mengambil 25 mili larutan asam asetat digunakan pipet ukur dan juga bolt pipet. Jadi pada saat menarik larutan ke atas, nanti adik-adik bisa menekan di bagian S. Bagian S yang paling atas ini ditekan untuk menarik larutannya supaya bisa naik ke sini. Nah, ketika untuk menurunkan larutannya seperti ini, yang ditekan adalah bagian E yang sebelah kanan. Dan lagi ketika menggunakan bolt pipet ini dipastikan bagian bulatnya di sini dia kempes. Ketika dia mengembang, dia tidak akan bisa menarik larutan di pipet ukurnya. Baik, sudah 20 mili, kita tambahkan 5 mili lagi. Ya, baik, jika sudah, kita lepaskan bolt pipetnya dan kita letakkan kembali pipet ukurnya, dan dipastikan tidak bercampur dengan yang lainnya karena nanti kita akan gunakan pipet ukur juga untuk mengambil HCl. Selanjutnya ditambahkan indikator pH tadi yaitu phenolphthalein sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya Erlenmeyernya bisa diaduk sedikit. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai proses titrasi, kita akan mengukur dulu pH spesifik dari larutan yang tadi kita sudah pindahkan ya. Jadi ada larutan asam asetat sebanyak 25 mili. Jadi di sini kita menggunakan pH stick saja. Jadi kita ambil satu. Dan ini kita rendam di dalam larutannya. Pastikan indikatornya semuanya kena.
Selanjutnya untuk mengetahui pH-nya, di sini ada di bagian belakangnya ada range pH-nya dan 0, 1, 2, 3. Jadi kita nanti akan cocokkan. Ya, dicocokkan kira-kira warnanya lebih mirip ke bagian yang mana. Dan kalau kita bisa lihat di sini dia lebih cenderung ke nomor 4. Jadi pH-nya kisarannya adalah 4. Gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita ukur dengan pH meter, tapi di sini supaya lebih cepat kita gunakan pH stick saja. Nah, baik, selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan proses titrasi. Jadi sebelum proses titrasi dilakukan, kita harus mendesain dulu atau men-set statis dan juga buretnya. Jadi bisa dimulai dengan memasang buretnya pada klepnya. Jadi seperti ini cara menggunakan klepnya, dan dipastikan bahwa jarak buret dan juga Erlenmeyer ataupun labu ukur yang digunakan itu sudah sesuai. Setelah itu dipasang seperti ini dan dilanjutkan karena ini adalah proses titrasi asam lemah ataupun asam kuat menggunakan basa kuat, sehingga basanya yang merupakan NaOH akan dimasukkan ke dalam buret ini. Dipastikan untuk klep buretnya ini tertutup dengan baik karena supaya basanya tidak turun ke bawah. Baik, setelah memastikan bahwa posisi buretnya sudah benar dan teman-teman di sini bisa melihat skalanya dengan baik dan sudah menambahkan NaOH ke dalam buretnya dengan sampai skala 0, sebenarnya sampai skala berapapun bisa. Yang penting nanti teman-teman memastikan berapa mili yang teman-teman tambahkan ketika melakukan proses titrasi. Baik, karena di sini ada proses titrasinya asam lemah. Di sini asam lemah menggunakan NaOH, jadi ketika asam lemah direaksikan dengan basa kuat, dia akan memerlukan waktu ataupun reagen berupa NaOH ini yang lebih sedikit dibandingkan ketika kita melakukan titrasi dengan asam kuat. Jadi di sini kita titrasi dengan 1 mili NaOH. Ketika melakukan titrasi ini, di sini teman-teman, jadi ada beberapa proses yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, klepnya, teman-teman membuka klepnya. Jadi teman-teman putar bagian ini untuk membuka klepnya sehingga nanti NaOH-nya akan turun. Dan ketika melakukan titrasi ini, sambil teman-teman mengaduk bagian labu Erlenmeyer-nya. Nah, selain itu teman-teman juga harus memastikan skala dari NaOH ini. Jadi tadi kan di sini 0 sampai ke 1, di sini artinya teman-teman sudah menggunakan 1 mili NaOH untuk satu kali titrasi asam lemah. Ya, baik, untuk mengukur pH dari reagen larutan tadi asam asetat yang sudah dititrasi dengan NaOH, di sini kita menggunakan pH meter. Jadi prosesnya pertama kita hidupkan pH meternya, kita klik on di sini, kita tunggu. Selanjutnya kita pilih. Nah, ini adalah pH meter atau probe yang akan kita gunakan untuk mengukur pH larutan tadi setelah proses titrasi. Ini probe kita tap saja untuk melapnya. Selanjutnya kita pilih measure atau ukur. Selanjutnya pilih enter. Di sini akan muncul kotak dialog yang isinya start measuring. Kita pilih enter. Selanjutnya kita masukkan probe tadi ke dalam larutannya. Seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai pH meternya menunjukkan angka yang stabil, artinya tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.
4,20. Di sini pH meter. Setelah kita selesai mengukur menggunakan probe-nya dari pH meternya, jangan lupa untuk mencuci probe-nya. Jadi dicuci menggunakan, di sini ada Aquades, seperti disemprotkan seperti ini. Selanjutnya probe-nya ini dimasukkan lagi ke dalam ini. Tujuannya adalah supaya probe ini tidak selalu terendam. Jadi probe ini tidak boleh tidak terendam. Seperti itu. Baik, jadi setelah proses titrasi yang pertama atau tetesan yang pertama tadi, kita cek ternyata pH-nya masih 4 ya, hampir sama dengan pH awal. Jadi di sini kita akan menambahkan lagi 1 mili NaOH. Jadi prosesnya sama, diputar bagian keran dari buretnya, dipastikan di sini 1 mili saja yang digunakan. Kenapa 1 mili? Karena di sini seperti yang saya jelaskan di awal, ini adalah asam lemah, jadi akan mudah asam lemah itu untuk menjadi netral ketika direaksikan dengan basa kuat. Jadi proses yang tadi titrasi menggunakan 1 mili tadi ini, itu dilakukan berulang-ulang sampai terjadi perubahan warna dari fenolftalin yang sudah ditambahkan di sini, dan juga sampai pH-nya meningkat sampai dengan 7 atau menjadi basah. Ya baik, tadi sudah dilakukan titrasi pengulangan beberapa kali dengan titrasi NaOH sebanyak 1 mili setiap titrasinya. Jadi di sini setelah kita lakukan beberapa kali, kita cek pH-nya menggunakan pH meter. Di sini setelah dibuka, kita cek probe-nya dipastikan terendam di dalam larutannya, dan di sini teman-teman bisa lihat dia pH-nya sudah mencapai 7,43. Jadi di sini 7,43 masih masuk ke dalam range pH netral. Nah, tadi kan sudah dilakukan penambahan fenolftalin ya sebelumnya. Sebelumnya saya cuci dulu probe-nya. Karena setelah direndam tadi, pastikan teman-teman tidak lupa untuk mencuci probe-nya sebelum dimasukkan lagi ke dalam Aquades. Oh ya, sebelumnya kita lap dulu, ditap-tap saja, masukkan dan kita bisa taruh di sini. Baik, jadi di sini ketika dilakukan penambahan fenolftalin, ketika dia larutannya asam ataupun dia larutannya netral, pH-nya tidak terjadi perubahan warna. Jadi di sini masih bening larutannya, dan kita lanjutkan proses titrasinya sampai larutannya ini menjadi basah, dan di situ akan terjadi perubahan warna karena adanya penambahan fenolftalin. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, silakan ditambah lagi sambil diaduk. Nah, stop. Di sini terjadi perubahan warna yang jelas sekali ya, dari bening menjadi ungu, dan di sini kita akan cek lagi pH-nya menggunakan pH meter. Ya, bisa dilihat kalau teman-teman bisa melihat di sini di layar pH meternya menunjukkan pH sebesar 10,42 yang naik terus. Kalau dia sudah stabil kira-kira 10,50. Di sini menunjukkan bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fenolftalin hanya akan berubah warna ketika terjadi perubahan atau larutan menjadi basah. Baik, tadi kita sudah melakukan proses titrasi dengan bahannya atau yang kita titrasi adalah asam lemah. Di sini kita akan melanjutkan proses titrasi dengan asam kuat menggunakan NaOH. Jadi di sini kita pakai HCl dulu, kita pindahkan 25 ml HCl ke dalam Erlenmeyer. Prosesnya sama seperti tadi, kita menggunakan pipet ukur. Jadi pastikan menggunakan pipet ukur yang baru. Jadi setiap proses pengambilan larutan ataupun reagen baru atau reagen yang berbeda, itu pastikan menggunakan pipet ukur yang berbeda. Kalau untuk bolt pipetnya itu bisa digunakan yang sama. Di sini kita ambil lagi sebanyak 25 ml. Prosesnya sama seperti tadi. Jadi diingatkan kembali ketika mengambil larutannya, mengambil larutan dari stok, jadi stoknya untuk mengangkat
larutannya, ini proses ini, pastikan bahwa yang ditekan adalah bagian S. Jadi yang ini ditekan. Dan untuk membuat larutannya turun seperti ini, yang ditekan adalah bagian E. Baik, ini sudah 25 mili. Selanjutnya, setelah tadi 25 mili HCl sudah dipindahkan ke air, kita akan tambahkan indikator pH phenolphthalein sebanyak 3 sampai dengan 4 tetes. Setelah ditambahkan, kita aduk-aduk sedikit untuk memastikan bahwa phenolphthaleinnya tercampur dengan rata. Baik, sebelum melakukan proses titrasi, sama seperti yang sebelumnya dengan asam lemah, di sini kita mengukur pH reagennya atau larutannya sebelum proses titrasi menggunakan pH stick. Ini ada indikator warnanya. Dipastikan semua indikator warna ini terendam di dalam larutannya. Udah. Selanjutnya di sini kita cocokkan warnanya. Ini ada range warna. Kita bisa cocokkan. Jadi perkiraan itu dia di nomor 1. Di nomor 1 untuk pH larutan atau reagen asam kuat. Baik, karena kalau tadi di proses titrasi asam lemah, kita penambahan NaOH-nya itu hanya 1 mili setiap 1 kali proses titrasi. Di sini karena yang kita gunakan adalah asam kuat, jadi asam kuat di sini ketika direaksikan dengan basa kuat, dia memerlukan proses dan juga volume basa kuat yang lebih banyak untuk mencapai pH netral. Jadi di sini untuk sekali proses titrasi kita akan menggunakan 2 mili NaOH. Baik, setelah proses titrasi tadi sama, kita akan mengukur dengan pH meter. Tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika teman-teman menghidupkan pH meternya, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Ketika teman-teman menghidupkan dan memilih measure, tadi setelah measure enter, tampilan yang muncul adalah seperti ini. Di sini ada tampilan yang teman-teman bisa lihat, ada voltasenya sebelah kiri. Selanjutnya suhu pada larutan ataupun reagen yang akan teman-teman cek, dan di sini adalah pH-nya. Kita mulai ya. Suhunya kita rendam lagi di dalam larutan yang sudah dititrasi tadi. Di sini bisa dilihat bahwa range pH-nya itu masih sekitaran 1 ya. Di sini untuk pH meter ini dia angkanya akan berubah-ubah, tapi kita akan pilih angka yang dalam jangka waktu lama menunjukkan angka yang sama seperti ini. Kita pilih berarti pH-nya adalah 1, berubah lagi karena tadi saya menggeser, maaf. Kita tunggu lagi sampai dia stabil. Di sini berarti pH-nya adalah 1,38. Baik, tadi kita sudah melakukan titrasi yang pertama menggunakan 2 mili. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi. Jadi kita akan mentitrasi lagi menggunakan 2 mili NaOH. Dilihat dari skala di sini. Tadi kan skalanya di angka 11 nih. Jadi akan turun sampai di stop sampai di skala 13. Di sini agak keral sedikit, nggak apa-apa. Jadi setiap 2 mili nantinya teman-teman perhatikan skalanya di sini. Misalnya dia dimulai dari angka 11. Karena kita akan titrasinya hanya 2 mili, dia akan sampai skala 13. Jadi teman-teman stop di 13 dan diaduk-aduk lagi. Selanjutnya diukur pH-nya, dan ini dilakukan berulang-ulang sampai teman-teman mendekati pH 7.
Ya, jadi setelah tadi kita lakukan pengulangan beberapa kali ya, titrasi dengan 2 mili sampai dia sudah menghabiskan berapa volumenya tadi? 23 ya, 23 mili NaOH. Sekarang kita cek menggunakan pH meter, pH-nya. Ini belum berubah warna ya. Kita lihat. Di sini pH-nya sudah mendekati 7, 6,30. Jadi ketika teman-teman larutannya di sini sudah menunjukkan mendekati 7, yaitu tadi misalnya 5, kisaran 5 dan 6, itu ketika proses titrasinya teman-teman jangan menggunakan 2 mili lagi, jadi menggunakan volume yang lebih sedikit karena takutnya nanti terlewat ketika teman-teman menggunakan 2 mili. Ya, silahkan, ayo dimulai dengan di sini kita buka dikit-dikit saja kerannya pelan-pelan karena di sini sudah mulai terlihat perubahan warna. Oke, stop. Nah, ini tadi baru beberapa tetes saja ya, 2 tetes dari tadi 6,30 pH-nya. Kita aduk-aduk lagi, kita pastikan dia merata sebelum kita ukur dengan pH meter. Tadi kan teman-teman lihat ungu sekali ya, tapi ketika kita aduk lagi dia kembali bening. Inilah menunjukkan bahwa penting bahwa dipastikan bahwa reagennya atau larutannya dengan fenolftalin itu dia terjadi homogenasi yang baik. Oke, sekarang kita ukur lagi dengan pH meter. Kita tunggu dia sampai stabil. Di sini kisaran pH-nya sudah mencapai 6,9. Mendekati 6,9, itu sudah menunjukkan dia sudah masuk ke dalam range pH netral. Oke, selanjutnya jangan lupa ininya dicuci dulu. Proses titrasinya dilanjutkan sampai dia berubah warna. Kembali lagi dipastikan sedikit tetesannya. Ini sudah berwarna ungu. Di homogenisasi lagi, dipastikan merata. Kita lihat di sini ketika kita lakukan pengadukan ya, seperti ini dia warnanya tetap masih berwarna ungu. Artinya dia memang larutannya sudah basah. Nah, kita bisa double check dengan pH meter. Ya, di sini menunjukkan hasil pH meternya, pH-nya di atas 9. Sesuai dengan hasilnya ya, fenolftalinnya sudah menunjukkan warna ungu. Ya, ini selanjutnya kita cuci lagi probe-nya setelah digunakan. Kita tap-tap lagi. Dan dipastikan ketika disimpan proofnya ini terendam oleh aquadesnya. Ya baik, karena tadi proses praktikumnya sudah selesai, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses mematikan alat pH meternya. Ini muncul message kotak dialog, dibiarkan saja. Selanjutnya kita pilih on off di sini sebelah kanan. Kita matikan. Ini setelah mati sudah selesai, kita cabut kabelnya. Ya selanjutnya karena proses titrasinya sudah selesai, NaOH yang ada di dalam buirat ini dipindahkan lagi ke dalam gelas beker yang mengandung NaOH. Jadi diputar saja, dibiarkan sampai habis. Dibuka saja kerannya, ini dia kondisinya full terbuka seperti ini. Kalau full tertutup tadi ya berlawanan arah. Kita tunggu saja sampai semuanya masuk atau semuanya berpindah ke gelas bekernya. Baik, ini diputar lagi. Ini posisi dia full tertutup ya. Nah,
gunakan. Selanjutnya setelah tadi kita memindahkan NaOH-nya, kita akan bilas bulatnya menggunakan Aquades. Sini. Kita buka klepnya. Kita tunggu ya sampai dia habis Aquadesnya. Baik, jika sudah selesai, kita tutup biuretnya lagi seperti ini. Ya baik, setelah biuret tadi kita sudah selesai, kita cuci menggunakan Aquades. Selanjutnya biuretnya kita lepaskan dari statis dan juga klepnya. Yang selanjutnya nanti semua alat-alat yang sudah kita gunakan, mulai dari glass breaker, buret, dan juga pipet ukurnya, nanti kita akan cuci di sink yang ada di sebelah sana. Baik, sekian praktikum titrasi asam basa kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video kali ini dapat memberikan gambaran secara detail bagaimana proses titrasi asam basa yang biasa dilakukan di dalam laboratorium. Terima kasih, saya Aris Cynthia dan juga Ayu Siskayani mohon diri, selamat